Yeah, John, this is breaking news. The Iranian regime has launched a large missile attack at Israel. There are currently missiles in the skies of this country. We just saw one soaring toward the northern city of Haifa from our position here in Tel Aviv. The Iranians say they are responding because of the Israeli strikes that took place earlier today against the Lebanese capital of Beirut, specifically in the Dakhya neighborhood. And that followed Hezbollah strikes on northern Israel. I'm speaking now with regional intelligence sources who say they believe the Iranians feel that they are confident there will not be a U.S. or Israeli response to this missile fire. Israel akhirnya mendapat balasan setimpal atas perbuatan semena-mena militer mereka di Lebanon. Korps Garda Revolusi Islam Iran turun gunung dengan meluncurkan rudal yang menyasar langsung ke kawasan utara Israel. Berita ini sudah dikonfirmasi oleh banyak media, termasuk Fox News, hingga dirilis langsung oleh Iran Force. Ibarat kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu. Maka dalam 100 pertempuran kau tidak akan pernah kalah. Militer Zionis seolah nggak sadar jika pembantaiannya terhadap rakyat Lebanon secara terus-menerus tidak akan dibiarkan oleh dunia. Militer Zionis tidak melihat jika backingan Hizbullah kali ini adalah Republik Islam Iran yang kerap memberikan sokongan dana hingga armada untuk membantu Hizbullah. Iran nampak sudah muak dengan kebejatan dan serangan yang dilakukan oleh militer Zionis yang terus menindas rakyat sipil Lebanon tidak bersalah. Dalam perang kali ini, Amerika Serikat selaku sekutu Israel tidak mau ikut campur. Donald Trump sebelumnya sudah memperingatkan agar Benjamin Netanyahu bisa menghentikan kekejiannya terhadap Lebanon. Bagaimanakah Israel bisa bertahan dari gempuran Hizbullah dan Iran? Siapakah yang akan menolong Israel dalam pertempuran kali ini? Cetak Go coba merangkum, Israel dalam bahaya, Iran turun langsung ke medan tempur bantu Hizbullah sebagai berikut. Iran meluncurkan rudal ke Israel, sirine kembali meraung-raung. Tidak ada api yang padam dengan sendiri tanpa adanya air yang menjadi penyejuk. Itulah analogi yang sekiranya tepat menggambarkan sikap keras kepala para pemimpin Israel. Tindakan Zionis yang terus menyebar teror ke rakyat Lebanon sampai detik ini masih berlangsung. Sejak serangan di tanggal 2 Maret sebanyak 3.593 rakyat sipil harus meregang nyawa. Ini bukan sekadar angka atau statistik, melainkan nyawa yang dipertaruhkan demi sebuah ego. Yang lebih miris, Israel sudah berulang kali melanggar janji suci yang sudah terjalin. Baru juga gencatan senjata ditekan, IDF lagi-lagi menyerang kawasan Lebanon Selatan. Tyre yang menjadi salah satu kota terbesar Lebanon seketika seperti kawasan mati tak berpenghuni.
Gedung-gedung hingga pemukiman warga terlihat hancur lebur diserang berbagai rudal hingga drone. Serangan Zionis kali ini bisa dikatakan sebagai salah satu yang terbesar. Seorang perwira tertinggi militer Lebanon beserta para prajuritnya harus gugur saat mengemudi kendaraan militer. Nampak jelas bagaimana kendaraan militer Lebanon hangus dan hancur akibat serangan Zionis. Pemerintah Lebanon turut mengecam serangan udara skala besar yang dilakukan militer Zionis. Joseph Aoun mengutuk serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon. Senada dengan Joseph Aoun, Nawaf Salam mengatakan Israel secara sengaja menyerang Lebanon dengan tujuan membumi hanguskan. Dalam artian punya misi untuk mengusir dan melenyapkan penduduk asli Lebanon. Menurut Perdana Menteri Lebanon ini, tindakan tersebut bertentangan dengan norma dan hukum internasional. Apa yang dilakukan Israel bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon, tetapi juga upaya mencabut akar memori atas tanah ini dan menghapus sejarah rakyat, tegas Nawaf Salam. Dunia pun sudah turut mengecam dengan tindakan biadab Israel yang terus membantai rakyat Lebanon. Uni Eropa termasuk yang paling keras meneriaki Zionis untuk bisa berhenti menyerang. Seorang juru bicara Komisi Eropa menyerukan Israel harus menghormati kedaulatan Lebanon. Anwar El-Anoumi mendorong negara benua biru untuk sama-sama menghentikan kekejian Zionis. Dia menuturkan tujuan Israel kali ini bukan memerangi terorisme, melainkan membawa penderitaan untuk rakyat Lebanon. Mereka tidak memilih perang ini, dan perang ini bukan perang mereka. Rakyat Lebanon harus punya hak untuk hidup dalam kedamaian, keamanan, dan martabat, bebas dari ancaman konflik yang berulang, tutur Anwar El-Anoumi. Sudah beribu-ribu kali, Zionis tidak mempan hanya diperingatkan saja. Ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Militer Israel seolah sudah dipengaruhi oleh bisikan setan yang keji. Republik Islam Iran yang notabene-nya menjadi sekutu Lebanon juga sudah memperingatkan. Negeri para mullah bahkan mengancam tidak akan melanjutkan negosiasi dengan Amerika jika Israel terus menyerang tanah Kan'an. Abbas Araghchi mengatakan tindakan Zionis terhadap rakyat Lebanon sudah melampaui batas. Menteri Luar Negeri Iran ini menuding Amerika tidak serius dan berkhianat dalam perundingan. Muhammad Bagir Ghalibaf pun memberikan komentar serupa dengan Araghchi. Ghalibaf mengatakan eskalasi konflik yang terjadi merupakan ulah dari Amerika Israel yang tidak serius. Amerika Serikat dan Israel tidak berkomitmen pada gencatan senjata maupun percaya pada dialog, tegas Ghalibaf. Tak hanya memberikan ancaman keras lewat ucapan, Iran langsung melakukan tindakan nyata. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis foto rudal yang menampilkan wajah Benjamin Netanyahu. Sebenarnya foto tersebut ditujukan untuk militer AS saat IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika. Namun ini juga bisa sekaligus menjadi kode bahwa Netanyahu akan mendapat balasan. Benar saja, Iran tidak main-main dan menepati ucapannya. Korps Garda Revolusi Islam baru saja meluncurkan rudal Haidar ke kawasan Israel bagian utara. Berita ini benar-benar valid dan sudah dikonfirmasi langsung oleh militer Israel. IDF bahkan membenarkan peluncuran rudal Iran lewat cuitan di akun resmi X. Tak hanya itu, berbagai media baik nasional maupun internasional juga turut memberitakan. Flash Report mengunggah footage yang memperlihatkan rakyat Iran bersuka cita dengan peluncuran rudal. Fox News bahkan menjadikan berita ini sebagai topik hangat yang diulas dengan menghadirkan narasumber. The Iranian regime has launched a large missile attack at Israel.
there are currently missiles in the skies of this country. We just saw one soaring toward the northern city of Haifa from our position here in Tel Aviv. The Iranians say they are responding because of the Israeli strikes that took place earlier today against the Lebanese capital of Beirut, specifically in the Dakhya neighborhood. And that followed Hezbollah strikes on northern Israel. I'm speaking now with regional intelligence sources who say they believe the Iranians feel that they are confident there will not be a U.S. or Israeli response to this missile fire, but regional sources tell... Iran Force juga ikut merilis pemantauan rudal yang dikabarkan sudah tiba di Israel Utara. Jika kalian masih meragukan berita tersebut, kami mencoba mengonfirmasinya lewat Grok. AI Grok juga membenarkan dan turut memberikan beberapa sumber kredibel. Balas dendam untuk bebaskan rakyat Lebanon dari tekanan. Peluncuran rudal Iran ke kawasan Israel menimbulkan kekhawatiran yang nyata. Bagaimana tidak, ini menjadi kali pertama Republik Islam Iran meluncurkan rudal secara langsung ke Israel. Sebagai informasi, Iran dan Israel sendiri sudah menjalin janji suci untuk tidak saling menyerang dalam gencatan senjata. Janji ini ditekan pada tanggal 8 April yang lalu. Tetapi Iran nampak ingin mengambil kepentingannya untuk membantu Hizbullah. Ebrahim Rezai sebelumnya sudah memberikan kode jika Iran bakal menyerang kawasan Israel. Perhatikan langit wilayah pendudukan malam ini, tulis anggota parlemen Iran ini lewat media sosial. Republik Islam Iran juga seolah ingin memberikan pelajaran pedih untuk menghentikan kekejian Zionis. Mungkin dunia saat ini hanya bisa mengecam tanpa mengambil tindakan nyata. Tetapi yang dilakukan Iran adalah tindakan agar bisa menghentikan kekejaman Zionis. Para pejabat Iran mengatakan serangan ini bakal terus berlangsung selama 1 pekan ke depan. Korps Garda Revolusi tidak akan pernah berhenti menyerang meskipun akan mendapat agresi balasan. IRGC menegaskan aksi itu sebagai balasan Iran karena Israel masih terus menyerang Beirut. Korps Garda Revolusi mengultimatum Zionis bahwa gencatan senjata hampir dipastikan pupus. Korps Garda Revolusi kemungkinan besar tidak melihat gencatan senjata tersebut. Yang terpenting adalah Iran dapat membantu Hizbullah yang sedang dalam tekanan hebat. Mungkin peluncuran rudal kali ini hanya skala kecil. Pertahanan udara Israel atau Iron Dome telah berhasil mencegat langsung rudal yang berasal dari Teheran. Tetapi yang perlu diingat, Iran meluncurkan rudal karena Israel tidak mengindahkan peringatan. Teheran telah memberikan ultimatum bakal ada serangan balasan yang terjadi. Nggak lain dan nggak bukan karena Israel tidak patuh dengan gencatan senjata yang dijalin bersama Lebanon. Negeri para mullah memperingatkan serangan terhadap Beirut akan menjadi awal eskalasi penuh. Lantas mengapa Iran menjadi pihak yang paling getol membantu Hizbullah? Apa sebenarnya tujuan dari para petinggi negeri para mullah menolong kelompok yang dicap teroris oleh Zionis? Kalau kita mencari tahu lebih dalam, Iran memang sudah sedari dulu membantu Hizbullah. Mulai dari bantuan pasukan militer, finansial, hingga pasukan persenjataan canggih. Republik Islam Iran dilaporkan rutin memberikan dana mulai dari 700 juta hingga 1 miliar dolar setiap tahunnya. Berkat dukungan dari Iran, Hizbullah berhasil mengembangkan persenjataan mereka. Sekitar 12.000 roket hingga 150.000 proyektil telah dibangun dalam 2 dekade terakhir. Apa tujuan Iran membantu Hizbullah? Apakah ini murni untuk menolong rakyat Lebanon atau ada niat terselubung? Abbas Araghchi pernah mengatakan dukungan Iran terhadap Lebanon tidak akan pernah pudar. Tidak terkecuali Palestina agar bisa lepas dari cengkeraman jahat Zionis. Menurut Araghchi, dukungan terhadap perlawanan Palestina dan Lebanon merupakan bagian dari kebijakan prinsip Iran. Dia mengatakan aksi Zionis adalah tindakan penjajahan yang nyata. Menteri Luar Negeri Iran ini bahkan mengancam tidak ada perdamaian ataupun dengan Amerika Israel.
selama Lebanon ataupun Palestina belum terbebas dari penjajahan. Celana pendek pria dari RC Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Israel sulit mendapat pertolongan dari sekutu setia Amerika. Kita semua tentunya tidak mengharapkan peperangan besar kembali pecah. Tetapi Israel seolah menjadi pihak yang terus menginginkan eskalasi konflik terjadi di kawasan Timur Tengah. Donald Trump yang biasanya menjadi teman baik Netanyahu kini berbalik menyerang. Presiden Amerika Serikat ini meminta sang Perdana Menteri untuk menyetop serangan agresif ke Lebanon. Saking kesalnya, Trump sampai-sampai menyebut Netanyahu sudah gila. "You are fucking crazy. Apa yang Anda lakukan?" kata Trump dengan nada marah ke Netanyahu. Trump nampak sudah terbakar api kemarahan terhadap sikap bengis Netanyahu. Saking geramnya, dia menyebut Netanyahu tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan dirinya. Trump bahkan mengklaim Israel mungkin sudah tidak ada tanpa jasa darinya. First one to get hit, there would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now. And it started off as when I terminated the horrible Barack Hussein Obama, the Iran nuclear deal. Namun peringatan dari Trump tidak diindahkan dan bahkan diabaikan oleh Netanyahu. Bersumber dari CNN Indonesia, Perdana Menteri Israel ke-9 ini perintahkan tetap membombardir Lebanon. Netanyahu menyebut Israel tetap terus berperang melawan Hizbullah dengan dalih melindungi negara. "Saya sudah bicara dengan Presiden Trump dan mengatakan bahwa jika Hizbullah tidak berhenti menyerang kota-kota dan warga negara kami, posisi kami tetap tidak berubah. Pada saat yang sama, tentara akan terus beroperasi sesuai rencana di Lebanon Selatan," tegas Netanyahu. Kelompok militan asal Lebanon ini hanya punya dua pilihan, menyerah atau terus melawan. Hizbullah nampaknya lebih memilih jalur pertempuran melawan kebiadaban Israel. Para pejuang Lebanon baru saja melancarkan serangan ke kawasan Galilea Barat. Hizbullah dilaporkan menyerang sebuah bangunan dengan menggunakan drone. Kelompok militan Lebanon ini bukan lagi menyasar militer, melainkan para petinggi Zionis, termasuk Benjamin Netanyahu yang saat ini nyawanya sedang terancam oleh serangan Hizbullah. Media Israel melaporkan Netanyahu hampir menjadi korban bersama beberapa pejabat keamanan senior. "Jika kalian berpikir Hizbullah sudah puas dengan serangan tersebut, kamu salah besar. Pada hari Kamis lalu mereka menghujani langit Israel dengan meluncurkan rudal. Terekam jelas bagaimana rudal ini menyasar ke sejumlah kota Israel dengan tujuan balas dendam." Gelombang serangan ini belum termasuk yang terbesar, melainkan hanya permulaan. Bahkan Hizbullah dengan tegas sudah tidak percaya ucapan Zionis dan menolak gencatan senjata. Naim Qasim menegaskan mulut petinggi Zionis sudah tidak dapat dipercaya. Pemimpin Hizbullah ini mengibaratkan gencatan senjata sama saja seperti menyerahkan hak-hak Lebanon. Ini adalah penyerahan diri. Ini bukan perjanjian damai, ini adalah kesepakatan penyerahan, tegas Naim Qasim. Lantas seberapa kuatkah Israel bisa bertahan di tengah ancaman perang total dari Hizbullah? Jika kita merujuk statistik di medan tempur, kelompok militan Lebanon ini bukanlah kaleng-kaleng.
Meskipun dibekali senjata murah meriah, tetapi sudah mampu menghancurkan kesombongan Zionis. Drone-drone murah Hizbullah bahkan mampu menembus sistem keamanan tercanggih. Mungkin Israel sangat kecil kemungkinan mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Negeri Paman Sam saat ini sedang kewalahan menghadapi serangan demi serangan dari Iran. Korps Garda Revolusi baru saja melancarkan serangan ke pangkalan militer di negara Teluk. Targetnya adalah fasilitas militer yang berada di negara Kuwait dan juga Bahrain. Dalam video yang beredar nampak jelas drone maupun rudal dari Iran melintasi di langit kota Kuwait. Berita ini benar-benar valid dan sudah dikonfirmasi langsung oleh CENTCOM. Komando Pusat Amerika Serikat ini membenarkan Iran melepaskan sejumlah rudal balistik ke Kuwait dan Bahrain. Staf Umum Angkatan Bersenjata Kuwait mengonfirmasi bahwa setiap ledakan yang mungkin terdengar adalah hasil dari sistem pertahanan udara mencegat serangan musuh, tulis militer Kuwait. Serangan demi serangan dari IRGC seolah menunjukkan bahwa Iran bukanlah bangsa yang lemah. Donald Trump bahkan secara buka-bukaan mengakui Amerika mulai kewalahan. Dengan berat hati, Trump mengatakan bahwa Iran sangat kuat dan punya harga diri tinggi. Bahkan Presiden berambut pirang ini bersedia menyepakati perjanjian damai meski dalam berada di posisi sulit. Karena mereka kuat, mereka bangga. Ada hal-hal yang tidak pernah mereka duga akan mereka lakukan, yang kini harus mereka lakukan. Mereka tidak punya pilihan dan itu membutuhkan sedikit waktu, kata Trump. Dapatkan jaket pria yang sangat recommended karena bisa dibolak-balik. Cek linknya untuk dapatkan info promo. Itulah ulasan Israel dalam bahaya Iran turun langsung ke medan tempur bantu Hizbullah. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah peluncuran rudal Iran ke Israel menjadi awal eskalasi konflik? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.